3 hari sudah berlalu semenjak Alvin berangkat ke Singapura. Audia sudah merasa kesepian. Siang hari, Audia masih bisa melupakan karena ada canda tawa Minah, Mama Sriwedari dan kedua anaknya. Namun, ketika malam datang, Audia hanya bisa memandangi langit-langit kamar. Bolak-balik telentang tengkurap masih saja sama. Audia merasa sepi, tidak ada Alvin di sisi. Ditambah lagi suasana di desa di mana setengah 7 malam saja sudah sepi sekali. Audia melihat jam, sudah menunjukkan pukul 10 malam. Anak-anak sudah pada tidur. Tinggal Audia yang masih terjaga dengan pikiran mulai kemana-mana. Tidak ingin terlalu larut dalam lamunan, Audia pergi ke dapur untuk mencari minum. Sesaat kemudian kembali ke kamar, memastikan anak-anak tertidur. Audia duduk di kursi rias, kembali terbayang-bayang suaminya saat akan tidur. Biasanya sebelum tidur, bercanda tawa. Mengenang itu, rasanya membuat dirinya semakin rindu. Berharap ada kabar dari Alvin. Walau sebentar, bisa mengobati rasa rindunya yang dalam. Matanya membulat sempurna saat Alvin telepon. Serasa lagi menang lotre, Audia segera mengambil ponselnya yang ada di meja rias. Audia mengangkat telepon sambil berjalan, terus duduk di tepi ranjang tempat tidur. "Assalamualaikum Mas, aku kangen," ucap Audia ceria. Kamu belum ngantuk?" tanya Alvin. "Belum, aku susah tidur gak ada kamu Mas," jawab Audia manja sambil memainkan rambutnya. "Nanti aku pulang ya." "Masih lama ya Mas?" "Semingguan lagi, Yang. Abis ini aku bakal terbang lagi ke Jepang." Audia merasa gemas, maunya video call tapi tidak bisa. Jangkauan jaringan internet di desanya sulit. Orang-orang yang memiliki ponsel bisa dihitung jari. Itu pun sebatas untuk telepon agar bisa menghubungi keluarganya yang jauh. Jika bisa, sudah Audia lakukan video call dulu tanpa menunggu Alvin. Keduanya terdiam sejenak tanpa sadar ataupun tidak saling tahu, bersamaan memandangi layar ponsel yang terpampang foto mereka berdua. Menyentuh layar ponsel dengan semua kerinduan. Baru beberapa hari begitu rindunya ingin segera bertemu. "Moga cepat selesai masalahnya ya Mas. Biar kamu cepat pulang," gumam Audia yang mulai ngantuk. "Lia, kamu jangan ngambek atau uring-uringan ya. Biar aku fokus di sini dan cepat kembali." Audia sudah merasa mengantuk, padahal sebelum ditelepon tidak ada tanda-tanda mengantuk. Audia sudah menguap beberapa kali sambil menutup mulutnya. "Mas Alvin, makan teratur ya. Jangan lupa istirahat juga," ucap Audia lembut. Mendengar itu, ingin rasanya Alvin mengecup pipi istrinya. Alvin merasa gemas sambil membayangkan mengendong Audia ke tempat tidur. "Kamu juga ya. Kalau dapat pesanan kue banyak, minta Mina untuk membantu dan juga mengantar. Jangan dikerjain sendirian ya. Aku gak mau kamu sakit nanti." Alvin balik mengingatkan. "Udah Mas, kemarin dibantu Mina, malahan sama Mama juga." "Makasih ya Mas," jawab Audia sambil menahan ngantuk. "Iya sayang," jawab Alvin singkat. Mau mengobrol lebih lama tidak memungkinkan. Terdengar di ujung telepon suara Audia menunjukkan sudah mengantuk berat. Dan beberapa saat Audia menyambung lagi. "Aku matiin ya, ngantuk banget nih, maaf ya Mas." "Iya, Lia sayang,
dadah Mas Alvin. Miss you. Audia mengecup layar ponselnya seolah sedang mengecup bibir suaminya itu. Miss you and I love you. Klik. Sambungan telepon dimatikan. Setelah selesai telepon, Audia menatap ke langit-langit lagi. Audia merasa aneh, karena rasa kantuknya mulai menghilang. Audia beranjak dari tempat tidur, menaruh ponselnya. Audia menuju tempat tidur Arza dan Aira yang ada di sebelahnya. Pelan-pelan memindahkan agar tidak terbangun, keranjang tidurnya. Audia susun anaknya berjejer, terus Audia ikutan berbaring di sampingnya. Audia tidak merasa kesepian lagi, karena sekarang anak-anak tidur bersamanya. Sementara itu Alvin yang ada di Singapura di kamar hotel juga sudah mulai mengantuk. Selesai membereskan berkas, besok harus bangun pagi, berangkat menuju Jepang. Alvin berbaring sambil tersenyum sendiri membayangkan berada di samping istrinya bersama anak-anaknya. Lama-lama tanpa sadar Alvin sudah tertidur. Dalam tidur, mereka berdua bermimpi lagi di rumah sedang menyiapkan pesanan kue. Mungkin saking rindunya atau ikatan batin, Alvin dan Audia mimpi di tempat yang sama. Tanpa ada janjian untuk bertemu di mimpi. Audia dan Alvin sibuk mempersiapkan kue, anak-anaknya lagi main bersama neneknya dan Minah. Alvin sibuk mengaduk adonan dan Audia merapikan kue-kue yang sudah jadi dalam kotak kardus. Mas Alvin, masalah perusahaan sudah beres kan? Tanya Audia. Alhamdulillah sudah, Di. Kalau tidak, mana ada udah di rumah. Ini lagi bantuin kamu, jawab Alvin sambil meletakkan adonan kue di meja. Iya, pas Mas Alvin jauh, aku kangen banget. Kalau dekat, aku susul Mas, ucap Audia menghampiri Alvin. Apalagi aku, pingin cepat pulang. Alvin iseng menjawil hidung dan pipi Audia. Di mana tangan Alvin masih ada bekas tepung. Ish Mas Alvin. Audia mencoba menghindar. Audia kepleset, Alvin dengan cepat menangkapnya. Menarik perlahan hingga Audia berdiri sempurna. Audia memandangi Alvin tanpa berkedip. Terpesona akan ketampanan suaminya itu. Rasa-rasanya ada yang berubah setelah pulang dari luar negeri. Alvin yang dipandangi seperti itu menjadi tidak tahan. Alvin menarik tubuh Audia lebih dekat lagi. Tubuh mereka berdua hampir menempel, hanya terpisah jarak berapa centi saja. Adegan mulai intim, larut dalam suasana. Hendak akan berciuman, mereka dikagetkan oleh suara ketukan pintu. Mereka cepat-cepat menata posisi dan tiba-tiba terbangun. Alvin terbangun, refleks badannya jatuh dari ranjang. Sedangkan Audia antara sadar dan ngantuk turun dari ranjang, melangkah ke arah kursi di sebelah tempat tidur. Kakinya tersandung kaki kursi, sontak membuatnya tersadar 100%. Menahan untuk tidak teriak karena rasa sakit dirasa. Mereka kesal, ternyata apa yang dialami itu hanya sebatas mimpi. Rasa kesal itu tidak berlangsung lama karena sesaat kemudian Audia dan Alvin kembali melamunkan apa yang terjadi, senyum-senyum sendiri. Lupa akan rasa sakit yang barusan.